PHB Cash, Cas, Casis cis, Cus. cus. Halo, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi nih. Iyo, Kayaknya akan terus berkumandang loh, kumandang. berkumandang. Enggak, kita akan terus ada dan hadir setiap sore menemani teman-teman semuanya di PHB Cash tentunya Ya. selama 1 bulan ini. 1 bulan ke depannya. Ya, atau selama hidup ini mungkin. Kelamaan sih kalau sama kayak bosen kayak kalau Bosen ya. ketemu kamu terus. Ya, kita ada tema yang khusus nih buat hari ini, yaitu menjadi akuntan yang berkompeten. Betul. Yeay. Dari temanya udah bisa mencium aroma. Sangat berkompeten banget ya, dari temanya aja udah. Iya ya, udah berkompeten banget kan. Kompetensinya tingkat tinggi Nah, tuh. itu loh. Betul. Iya kan? Nah, kita ada kedatangan tamu, Siapa nih? Mbak Della Nurmalia. Halo, Mbak Della. Hai Mbak Della. Mbak Della ini dari prodi mana ya? Boleh perkenalan dulu boleh? Ya, saya Della Nur Amalia dari Prodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Wih, lengkap ya. Wih. Kayak gitu ya memang kalau mahasiswi berprestasi Iya, tuh ngomongnya enak gitu. Iya dong. Nggak ngepik. Maksudnya nyindir siapa? Enggak ada nyindir, maksudnya nggak nyindir. Aku tenang soalnya merasa dan tersindir gitu. dalam gitu loh. Oh iya, kayak berkarisma banget Iya, gitu iya, ya, kayak wih. kita. Ya, Mbak Della Nur Amalia Prodi Akuntansi PHB ya. Itu sekarang semester berapa, Mbak? Sekarang semester 4 mau naik ke semester 5. Wih. Oh, bentar lagi kenaikan kelas berarti. Iya. Itu biasanya pindah-pindah kelas enggak sih? Kenaikan kelas tuh buat SMA ya? Enggak Oh, enggak ada. Habis ini kelas meeting enggak? Enggak Enggak dong. Loh, kelas meeting kan ada. Kalau naik kelas kan biasanya ada tuh. Lomba apa tuh? Kelas Biasanya meeting. kalau kelas meeting. Ya, Mbak Della sekarang semester 4 mau ke semester 5. Sekarang kuliahnya daring ya, lagi daring kan? Ya, lagi daring sekarang. Tapi sebelumnya ngerasain belum daring kan berarti masuk tahun 2019. 2019. Waktu itu sempat offline ya, kuliah offline. Iya. Gimana Satu itu? semester itu. Satu semester. Cuma 1 semester. Ya, pas semester 2 awal itu udah ada langsung COVID. Tapi memang mungkin juga apa sih? Itu juga adaptasi yang luar biasa ya, dari offline ke online gitu ya. online. Gimana itu perasaannya, Mbak? Maksudnya apa perkuliahan yang tiba-tiba drastis berbeda gitu? Gimana adaptasinya itu, Mbak Della? Ya, kalau awal-awal kan pasti kayak aduh, males banget biasa harus Malbang. Males banget. Aduh. Iya gitu kan, kayak males. Gak enak ya, gak enak. Harus buka HP terus kayak gitu, kayak online gak ketemu langsung gitu, jadi kan nggak enak. Tapi lama kelamaan ya udah biasa aja. Terbiasa ya gitu. Mbak akhirnya ya. Walaupun pasti ada nggak enaknya, lebih enak ketemu langsung kayak gitu. Tapi abis itu bisa adaptasi, bisa mengikuti perkuliahan sampai berarti udah 3 semester yang ngelewatin itu ya. Benar. Oke. Nah, emang ada kendala apa sih Mbak, maksudnya yang biasa dihadapi gitu ya ketika kita offline nih terus nanti ke online gitu. Selama yang dilalui nih 3 semester ini apa nih kira-kira nih? Tadi kendalanya mungkin. Nah, kalau kendalanya kayak susah materinya masuk gitu. Oh, Terus oke. pertama gitu karena mungkin masih males gitu kan, yang tadi saya sampaikan kayak males, jadi materinya susah masuk karena kita aduh apa sih online gitu. Nah yang kedua itu pasti ada kendala sinyalnya juga, kadang susah, teknis kadang, ya Mbak. iya gitu. Paling itu sih kayak susah nerima materi karena kitanya males gitu, dan ada juga kendala sinyal juga gitu. Oh, tapi kalau menerima orang dalam hidupmu bisa enggak? Menerima sinyal kan susah itu barangkali. Iya. Itu udah beda konteks tuh. Oh, beda konteks. Itu dijawab. Ini soalnya udah ada menohok ada sekali yang ya. komen ini. Mana? P gitu. Oi. Oi, Udah kayak ping-ping gitu iya loh. Oh, ada Umi nih. Wah, ada Umi. Umi. Ibu Yeni Priyatnasari, Iya. Kaprodi Akuntansi. Halo. Selamat sore, Ibu. Ibu, ini mahasiswanya Ibu ini keren Mbak Della banget. nih, iya nih. Iya, Mbak Della. Mbak Della itu di kampus Politeknik Harapan Bersama itu Kenapa? jadi mahasiswa berprestasi, juara 1 coba sepoliteknik Harapan Bersama. Keren banget. Keren banget kan, Makasih. Gila. Itu
sekampus. Mas. Itu sekampus itu kan kampus kita kira-kira itu 14.000 ya. Wih, mahasiswanya. banyak banget ya. Banyak banget dan Mbak Dela itu ini ya juara satunya, wih. bayangin. Keren Itu banget. gimana tuh Mbak? Dulu dari kecil itu makannya apa? Kayak pertanyaannya nggak nyambung ya Mbak ya. Mohon maaf ya Mbak. Aduh. Atau apa yang memotivasi Mbak Dela? Karena kan katanya ketika mau daftar, maksudnya semacam ikut seleksi itu kan Iya. tahapannya banyak itu. Iya. Mungkin tahapannya apa aja sih ketika bisa jadi Mbak Dela jadi juara satu mahasiswa Mahasiswa terbaik. gitu di PHB gitu. Ya. Yang pertama itu kita bikin karya unggulan, terus nanti dipresentasikan dalam bentuk video. Oh. Nah itu. Nah terus tahap selanjutnya ada tes, semacam tes gitu. Ada tentang TWK, TIU, tentang TBI juga. Dan nanti hasilnya akan di persen gitu. Ada ya gitu, ada berarti karya masing-masing tulis, aspek itu ya Mbak. Iya, terus ada penilaian dari nilai IPK juga kayak oh gitu. itu juga mempengaruhi juga. Kalau boleh tahu emang IPK-nya berapa Mbak? 4,25 terakhir kayaknya. Maksimal tuh 4. Oh, maksimal 4. Gimana sih? Kamu nggak pernah kuliah ya? Iya. Makanya kuliah di PHB dong. Iya, nanti aku mau mumpung bulan Agustus, Iya nih. aku mau daftar atas nama Agus. Kamu aduh, jangan ngarang. Soalnya ada promo. Agus Enang ya namanya. Iya, Agus, yang namanya Agus, teman-temannya nama Agus bisa daftar di PHB dan itu gratis. Khusus namanya Agus di bulan Agustus. Tuh, cepetan guys yang namanya Agus Iya, ya. buruan daftar soalnya gratis, jadi sayang banget nih kalau nggak dimanfaatkan ya. namanya itu. Alhamdulillah ya. Iya, nama membawa berkah. Betul. Oke, tadi ketika proses yang panjang misalnya tadi kayak apa bisa dijelasin tuh tentang TIU itu apa? Tes intelijensi umum. Itu mencakup apa aja? Itu kayak ngitung-ngitung juga sih. Ada hitung-hitungannya. Hitung utang. Bukan ya, matematika gitu. Matematika Oke. gitu. Terus TWK itu tentang wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan, oke. Tes bahasa Inggris juga. Wih, ada tes bahasa Inggrisnya juga. Maksudnya keren banget Mbak Dela bisa. Iya bisa ngitung-ngitung, bisa tahu tes apa namanya wawasan kebangsaan, juga tahu bahasa Inggris. Oke kan. Iya ini Umi gimana nih? ACC nggak nih Umi nih? ACC maju dulu nih kayaknya nih. Maju kemana? Iya, ada yang komen lagi. Pak Asrofi Langgeng, mantap Mbak Dela. Halo. Nah ini Pak Asrofi. Gimana ditungguin nih Bapak? Kok nggak kesini? Iya, katanya mau kesini ya. Kita ya? nungguin. Nyusul deh Pak, boleh Pak. Bapak ganteng yang satu-satunya ini. Satu-satunya. Karena cuma satu tok. Bener. Cuma dia aja. Iya tadi proses yang panjang dan sampai akhirnya apa namanya bisa jadi juara satu. Dan itu tadi tentang proposal itu gimana? Kita apply dulu untuk biar jadi mahasiswa terbaik. Video tadi ya? Video ya? Video. Formatnya video gitu. Jadi upload di YouTube. Oh, jadi presentasi gitu, kita presentasi terus sambil direkam gitu ya Mbak? Oh, upload di YouTube-nya mana? Ibu atau Bapak? YouTube sendiri. Oh, kirain YouTube-nya Ibu punya YouTube kirain. Enggak ya? Enggak sih, enggak punya kayaknya. Ya kita dapat informasi juga kalau Mbak Dela itu sering banget ngikutin kegiatan di Prodi. Iya betul. Apa-apa aja sih Mbak maksudnya kegiatan di Prodi kayaknya seru banget itu. Iya kayak. Kita bisa ikut nggak sih kalau bukan mahasiswi akuntansi? Ya sebenarnya di akuntansi di Prodi akuntansi itu kan banyak komunitas gitu. Ya. Ada komunitas pengembangan kepribadian, komunitas perpajakan, komunitas studi pasar modal, komunitas akuntansi juga ini yang paling penting kan. Nah itu boleh diikutin oleh prodi dulu dong yang akuntansi itu supaya kita bisa mendalami dari ilmu-ilmu yang kita tuju. Misal kita mau ikut ke komunitas perpajakan gitu loh, biar tahu tentang pajak gitu, biar tahu mendalam lah lebih. Itu Pak Asrofi juga tuh kayaknya ya, kalau tentang perpajakan. Yang itu ya yang ngurusin ya. Iya. Ya, aku nggak masuk sih kalau Pak Asrofi yang itu. Masa? Iya. Kenapa itu? Aku ke Umi aja. Bila pilih ya, gak bisa gitu. Aduh. Oke. Jangan dong. Oke. Ya, ada pajak terus. Ya, kalau di perpajakan itu ada tax center gitu. Kalau di komunitas studi pasar modal itu ada KSPM kan. Itu juga saya ikut, ada di komunitas akuntansi juga, dan di masing-masing itu ada kegiatannya sendiri-sendiri gitu. Jadi seru banget buat gabung sama kita gitu di komunitas itu gitu.
Jadi nggak Banyak hanya kuliah yang Iya. apa namanya materi perkuliahan teori-teori, tapi juga Mm-mm. banyak praktek-praktek ya di Mm-mm. komunitas itu langsung belajar studi kasus Iya, lah ya. benar. Iya. Bisa nambah pengalaman sama teman juga ya Ah, Mbak iya, berarti iya. ya. Ya pantesan itu yang membuat Mbak Della jadi dia juga juara nasional berkali-kali itu loh. Wih, keren banget. Sumpah keren banget kan. Boleh diceritain ada dapat juara apa aja tuh yang Hmm. tingkat nasional itu dan tingkat-tingkat Ya, regional. jadi waktu itu ikut di Universitas Pancasila Jakarta dan Wih. alhamdulillah dapat juara 3. Hmm. Itu Wah, lomba nasional ya? accounting Nasional. and tax nasional. Accounting and tax. Iya, competition. Oh, wih, Oh, keren tahun banget. berapa itu Mbak? Baru kemarin Oh, 2021. 2021. Gila itu berarti seluruh nasional seluruh seluruh. kota itu ya di Iya. Indonesia ya nasional pesertanya gitu. Pesaingnya berarti dari Mm-mm. seluruh Indonesia Perguruan- ya. iya, perguruan tinggi Indonesia. gitu ya Mbak. Dan Politeknik Harun Bersama bisa sampai situ juga ya, keren juara, banget ya. Juara 3. Juara 3 lagi Iya. nasional. Yang lain kan mesti mungkin ada universitas segala Iya, macam ya. Iya. Oke, terus ada apa lagi Mbak prestasinya? Terus ada jadi finalis juga 5 besar di Smart Accounting. ya Smart Accounting. Itu di mana itu Mbak? Itu nasional juga di Universitas Muhammadiyah itu. Iya, Muhammadiyah Sukabumi. Sukabumi. Itu 5 besar senasional. Iya. Jadi dia semua mahasiswa akuntansi gitu. Mm-mm. Oh, dan itu juga ada universitas, nggak cuma Iya. politeknik. Wah, itu keren banget Keren loh. banget. Itu Tapi- kok bisa sampai situ gitu? Aku kepo itu. Heeh, Ya, aku jadi juga. pastinya belajar dong. Oh, oke. Iya, oke, Baca-baca. oke. Ya, oke. Diajarin juga, ada bimbingan juga dari prodi. Hmm. Hebatnya prodi akuntansi itu gitu, kayak ada dosen yang ngurusin, kayak jadi nanti kamu kayak gini Mengarahkan Oh, gitu ya Mbak. mengarahkan. Terus gitu. kayak pernah juga Pak Asrofi sama Pak Arianto kayak ngajarin kita juga, ada bimbingan juga kayak Ngasih gitu. bimbingan juga Iya. ya Mbak. Heeh. Jadi, Itu Mm. gimana? ya itu jadi bisa apa namanya kita tahu kan arahnya misalnya Iya. oh ini kalau ikut kompetisi atau menjadi mahasiswa akuntansi yang berkompeten itu lagi ternyata harus melewati belajar ini Iya. kalau kita nggak diarahkan gitu kan Iya. juga bingung ya Kehilangan arah ya. kehilangan nanti ya. arah tanpa tujuan tanpa kasih sayang loh Curhat mulu ya dari tadi ya ampun. Nah itu kalau boleh tahu kayak kompetisi-kompetisi yang kayak gitu tuh biasanya di sana tuh kita ngapain aja sih Mbak? Biasanya itu pas babak awal kita ngerjain soal pilihan, pilihan oke. ganda, dan nanti babak selanjutnya ada soal isai dan pernah juga ada studi kasus gitu. Oh iya berarti kayak apa ya semacam ngikut tes gitu Iya. ya, cuman bentuknya dia kompetisi dengan Iya. lawan-lawan yang dari kampus lain gitu ya, Dan se-Indonesia itu ya, se-Indonesia keren nanti banget. apa namanya peringkatnya yang paling tinggi Iya, dan itu salah satunya 5 besar senasional Iya. Mbak Della ya itu jelas banget sih relate banget kenapa Iya sih. Mbak Della kemudian dia jadi juara 1 di PHB maksudnya mahasiswa Iya, terbaik itu kan ternyata kan karena prestasinya juga prestasinya banyak banyak tentang itu kamu ada prestasinya nggak? Aku nggak ada sih Ya kayaknya. ampun kita bisa pinjam prestasimu nggak sih buat biar Numpang gitu kita ya, ada biar value-nya loh iya, dalam kayak kehidupan biar ini nggak useless Biar nggak amat useless gitu banget. kan. Soalnya keren banget nih Mbak Della kan. Dia masih semester 4 gitu Iya. kan, udah banyak udah banyak prestasinya. prestasinya Masih ada nanti semester 5 sama semester 6 ya Mbak ya. Mungkin barangkali next time ada Iya, kompetisi-kompetisi yang lain kan. sampai tingkat internasional Nah, gitu itu amin, amin, Wah, amin. gila. Keren Keren, sih. keren. Itu boleh tahu nggak Mbak maksudnya dulu Mbak Della itu maksudnya dari SMA itu di mana sih terus kok bisa tahu PHB gitu loh kok bisa nyanggrok di sini itu gimana dan milih prodi akuntansi itu gimana? Kebetulan dari SMK emang udah jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 Dukuhturi. Dan dengar-dengar itu Kak kayak PHB itu akuntansinya hebat loh. Jelas dong. Iya. Kita boleh sombong gak sih? Boleh. Terus kayak udah ini juga bekerja sama dengan dunia kerja banyak gitu lah. Oke. Jadi ada kemungkinan besar kalau kita lulus itu bisa langsung kerja gitu, dapat kerja. Jadi
langsung udah langsung daftar sini ya, aja tanpa ragu-ragu gitu. ya Mbak Iya, ya. nggak usah mikir-mikir, Iya. langsung gas Nggak- gitu nggak ya. coba-coba ya. Iya. Ya, dan ternyata ya emang gitu ada. Kamu udah buktikin sendiri ya, ya, udah buktikan. buktiin sendiri, dosennya juga enak-enak juga. Kayak nuntun kita bener-bener ngebimbing kita gitu. Enak sih. Iya. Berarti memang PHP itu udah terkenal banget ya. Iya. Kita harus Kita bangga udah itu. membuktikan lah ya, Iya. maksudnya. Dan ya terbukti juga ini Mbak Della sampai juara-juara nasional. Hmm. Jadi kan memang nggak bohong lah bahwa PHP juga. AKPHB kalau ini bahasanya Pak Asrofi, Kenapa? AKPHB juara. Wih. Akuntansi PHB juara. Kan Singkatannya AKPHB ya. Mbak apa ya tentang apa sih namanya kesan dan pesan perkuliahan di PHB juga mungkin apa sih tantangannya gitu kuliah di PHB di akuntansi terutama bisa diceritain nggak itu? Kalau tantangannya pas lagi online gini ya itu sih susah memahami materi apalagi hitung-hitungan kan kalau akuntansi. Tapi yang serunya ya di situ. Jadi kita bisa ayo semangat semangat. Jadi semangat tantangan gitu ya Mbak ya, jadi tantangan. Jadi kayak harus buka buku, harus online, harus mempelajari gitu di buku, di HP gitu kan. Jadi kayak semangatnya itu harus double gitu. Dan dosennya itu kalau kesannya dosennya itu enak-enak kan. Jadi tiap online gitu tetap ngajar dosennya gitu, memberikan materinya juga jelas juga dijelasin gitu secara terperinci gitu. Jadi enaknya gitu. Oke, nah ini mungkin ada pesan lagi, pesan-pesan nggak sih Mbak buat teman-teman atau mungkin adik-adik yang pengen nih kayak daftar ke akuntansi ya, D3 akuntansi PHB tapi masih bingung, aduh nanti aku nggak bisa matematika misalkan, nggak bisa hitung-hitungan kan katanya tadi Mbak Della ada hitung-hitungannya, itu gimana tuh menurut Mbak Della pesan-pesannya? Nggak usah ragu sih sebenarnya. Apapun itu bisa dipelajari gitu. Kayak waktu saya dulu juga nggak bisa, kayak ngerjain nilainya sedikit, tapi kan lama-lama kita intinya harus semangat, harus mau belajar. Jadi ya udah langsung tentuin aja gitu. Kalau kamu pengen akuntansi ya udah langsung masuk aja akuntansi, pilih PHB dong ya kan. Pastinya langsung pilih masuk ke akuntansi, ke D3 akuntansi prodi, D3 akuntansi di Politeknik Harapan Bersama gitu kan. Dan udah langsung kita belajar bareng di situ, dibimbing sama dosen-dosennya gitu. Itu pasti bisa sih. Berarti jangan takut gitu ya. Takut ya. Soalnya kan biasanya banyak tuh yang masih siswa gitu ragu-ragu terus aduh ini kayak bisa bingung, enggak ya, gitu bisa enggak yang ngerjainnya terus perkuliahannya. Ternyata kan waktu masuk sudah masuk PHB dibimbing kan dan kita apalagi diajarin. kan ada komunitas-komunitas itu kita juga bisa dipelajarin lebih lah. Bisa sharing juga mungkin ya Mbak sama teman-teman yang lain ya. Iya sih, jadi nggak semenakutkan yang kita bayangkan kalau kita belum masuk. Iya, ya betul, kan? betul, Jadi betul. harus masuk dulu nih, kenal dulu nih. Nanti habis itu baru deh kita terjerumus dan malah seneng kan akhirnya kan. Bisa mengikuti dengan baik juga. Itu juga mungkin ada trik sama tipsnya mungkin. Maksudnya tadi kan ya memang kita jangan takut dong untuk masuk, untuk mencoba gitu. Cuma tipsnya apa sih mungkin yang dipersiapkan apalagi Mas sebagai mahasiswi akuntansi gitu. Dan triknya mungkin biar teman-teman juga ikut-ikutan nih berprestasi kayak Mbak Della. Biar semuanya keren semua gitu kayak Mbak Della. Kalau aku sih selalu berprinsip gini ya. Aku itu boleh malas, tapi aku nggak boleh ngejatuhin masa depan aku. Aku selalu berpikir kayak gitu. Jadi kadang aku ngomong ke teman-teman juga malas gitu. Tapi kalau malam-malam tuh suka mikir, aduh besok aku jadi apa gitu. Jadi intinya aku harus semangat, pagi-pagi harus semangat dulu. Ayo semangat gitu. Intinya punya semangat yang tinggi gitu, supaya kita bisa ngejar apa yang kita mau. Jadi harus semangat, harus punya tujuan juga gitu. Jadi trik and tipsnya gitu ya. Semangat dan punya tujuan gitu. Memotivasi diri ya, itu penting ya. Kalau nggak ada tujuan sih. Kita mau ke pasar gitu nggak ada tujuannya, bukan ke pasar mesti kita juga nyasar gitu kan. Sih. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Dari Fahrul _Faam. Mau nanya nih, sistem perlombaan pada akuntansi
itu gimana sih Mbak? Apakah cuma hitung-menghitung atau ada yang lain? Iya, seperti yang sudah dijelaskan Iya tadi ya kan, udah ya. mungkin boleh dijelaskan Iya. lagi Mbak. Yang pertama biasanya di babak pertama itu ada mengerjakan soal pilgan. Itu ada materi juga, ada hitungan juga, tapi dalam bentuk pilgan. Nah, untuk babak selanjutnya ada mengerjakan soal isai. Nah, itu biasanya hitungan tentang kasus akuntansi, dan ada juga yang pernah menyelesaikan studi kasus gitu. Jadi seputar itu sih buat lombanya. Pilgan, ada esai gitu ya. Itu berapa soal biasanya? Masih ingat nggak pilihan ganda itu? Kalau pilgan itu biasanya 50 soal. Kalau itu soal semua itu 50. Waduh, aku lihat jumlahnya aja pusing aku. 50 soal semua ya berarti. Iya, Oke. 50 soal. 50 pilihan ganda, terus esainya? Esainya biasanya 10 soal. Oke. Kalau studi kasus itu paling 1 siklus. Oke. Dan itu biasanya kan sudah diajarin juga, maksudnya di prodi akuntansi ya. Itu dikasih arahan juga. Jadi sudah memang ada praktisnya kan, latihan-latihan terus. Nggak mungkin gitu. Tiba-tiba langsung ikut lomba. Betul. Pasti ada bimbingannya dulu, arahan juga dari dosen-dosen ya Mbak. Ya gitu Mas Fakhrul Faam. Jadi persiapkanlah dulu itu yang poin-poinnya. Ada pilihan ganda, ada esai, ada studi kasus, bisa diajarin dulu. Ada lagi nih dari Mbak Husniadi Nugroho. Mbak atau Mas? Mbak Mas kayaknya deh. Husni Adi Nugroho. Mau nanya nih, Mbaknya kan ambil jurusan akuntansi, apakah Mbak Della udah terjun di dunia saham? Nah, itu tuh. Ya. Kalau terjunnya sih belum ya, cuman udah bikin akunnya udah gitu. Tinggal ikut transaksi aja gitu. Jadi nanti bulan Agustus ini akan ada SPM, Sekolah Pasar Modal buat umum juga, itu bisa diikuti oleh seluruh semua orang gitu ya. Untuk umum itu kita bakal belajar saham lagi gitu. Jadi itu penting banget, dan mulai di situ juga mungkin aku mulai terjun sahamnya pas itu sih. Karena memang momen mungkin kan nggak sembarangan juga ya kalau harus pelajarin juga pasar modal kayak gitu-gitu. Itu juga di perkuliahan ada ya tentang investasi. Kan di sini juga ada galeri investasi juga kan di prodi akuntansi. Ada galeri investasi itu ya. Ada juga. Itu yang ngurusin komunitas studi pasar modal. Itu anak-anak KSPM. Anak KSPM nongkrongnya di situ tuh. Terus sebareng ngeliatin tuh saham gitu ya. Turun naik apa gitu-gitu ya. Wih, keren banget sih. Iya. Jadi pengen daftar juga nggak sih? Iya sih. Boleh. Jangan ragu dong. Ayo daftar aja. Oke. Kemarin kan kita mau daftar farmasi. Ini nanti daftar akuntansi. Besok pokoknya daftar aja lah. Jangan ragu. Ya, semangat ya. Tetap yakin ya. Ya itu tadi ya pertanyaannya. Silakan kalau ada nanya-nanya bisa komen langsung. Mumpung ketemu Mbak Della. Iya, ini barangkali kepo-kepo tentang apa gitu ya. Kepo-kepo tentang prestasinya gimana dan sudah juara nasional, ini nggak diragukan lagi sih. Mumpung ada orangnya, kita langsung dipertanyai. Dipertanyai. Ya ampun. Tapi itu aku nggak ngebayangin sih, karena aku lupa ya, maksudnya dulu sering juara jadi sekarang lupa, maksudnya tentang perasaan ketika kamu menang juara itu gimana sih, maksudnya perasaanmu ketika dapat juara atau mau lomba gitu, gimana sih, aku pengen tahu karena aku dulu sering banget juara. Aku nanya, cuma kamu lupa juara apa? Itu namanya juga lupa. Kamu jangan maksain aku lah, please. Oke. Aku tuh pelupa. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya, betul. Saking banyaknya nggak menang maksudnya. Gimana itu, boleh di-share mungkin ya pengalamannya? Iya, yang pertama kalau sebelum lomba itu pasti kan deg-degan, itu pasti kan. Tapi tetap pas hari hanya itu harus tenang gitu, slow. Nah, buat kalau abis lomba terus menang itu pasti bersyukur banget sih, senang banget pastinya. Kayak bisa nunjukin bahwa PHB itu bisa bersaing dengan yang lain gitu, dan aku bisa nunjukin bahwa aku bisa gitu. Karena nggak cuma membawa nama diri aja ya Mbak ya, mewakili
prodi, mewakili kampus juga gitu. Itu tuh perasaannya gitu ya. Kamu Ya. udah ingat sekarang? Iya, hampir ya udah mulai Masa? hampir ingat sih. Maksudnya perasaan juara dan apa ya namanya gemetaran untuk ngisi soal itu. Apalagi Gitu ya. ngeliat dulu saingan nasional gitu kan, aku Iya, itu. jadi Bener ingat sih, sih. jadi kayak ada tekanan batin tersendiri nggak sih? Ya Apalagi kan? misalnya saingannya universitas gitu, Nah Iya. itu. kamu sempat mikir gimana gini politeknik, dari politeknik kayak gitu nggak? Ya, Apa hilang habis itu? Apa pokoknya udah percaya diri aja Percaya diri gitu. aja. ya pasti kalau rasa khawatir ada lah ya, Iya. kayak aduh ini dari universitas ini nih, apalagi yang udah ternama gitu kan Iya, ya, udah kayak terkenal. Politeknik Harapan Bersama Iya. gitu. Tapi ya tetap pede aja, bismillah gitu Mm-mm. kan, kita harus tunjukin yang terbaik gitu, sebisa mungkin, semaksimal mungkin Wih. gitu. Betul keren banget sih. Ini Mbak Dela nih nggak salah ya kita undang mampir ke sini ya. Nggak salah, juara Iyalah, juara pakai K. pakai K. Juara. Ada yang komen lagi nih, siapa tuh? Siapa tuh? Wih, ada Bu Hesti Widianti. Kenal nggak Mbak Katanya- Dela? Bu Hesti Widianti. Bu Hesti. Bu Wiwit. Bu Wiwit. Ya, ditanyain Mbak Dela bisa sampaikan dong ke calon mahasiswa yang ingin masuk prodi Mhm. D4 akuntansi tapi belum ada basic akuntansi biar bisa jadi langganan juara. Oh, kalau Bu Wiwit pakai H juara. Juara, bukan pakai K ya. Bukan pakai K, Juara. juara. Gitu. Tapi pakai H juara. Aduh, kok nggak enak ya? Itu baunya balik sendiri juara, ya. Juara. Aduh. Untung pakai masker ya. Jadi Kalau nggak ada basic tadi misalnya kayak Mbak Dela kan dari SMK akuntansi, misalnya itu SMA-nya dari SMA mesin misalnya, SMK atau mesin nggak gitu. IPA gitu misalkan. Ya IPA boleh deh. Terus tiba-tiba mau akuntansi itu Iya. gimana gitu. Ya itu sih semuanya bisa dipelajari gitu. Oke. Dan di sana kan dosennya kayak baik juga kan, mau mempelajari gitu, membimbing dari awal gitu. Terus ada temen yang bisa membantu juga karena di situ kan kayak solid juga kan sesama Iya. mahasiswa gitu, saling Iya. membantu. Terus juga yang terpenting itu ada komunitas juga sih. Itu emang komunitas penting banget, wajib banget kita ikutin gitu supaya bisa nambah wawasan juga gitu, supaya lebih paham juga gitu. Iya. Iya. Ya karena memang lingkungan itu memang kalau kita kerja sendiri atau belajar sendiri kan pasti pusing gitu ya. Iya. Jadi kita Terus ada kurang keraguan. masuk gitu Iya. kan. Masuk. Tapi ketika kita ikut ke lingkungan apa akademis dan Tadi ada kalau dosen-dosen yang di ngajarin. akuntansi ada komunitas-komunitas juga. Ada komunitas gitu kan. juga. Itu membantu sekali pasti ya Mbak ya. Jadi walaupun dari nol nggak ada basic, bisa aja itu Bu Hesti Widianti. Kalau barangkali mau masuk akuntansi Bu Hesti Widianti itu bisa sih, walaupun nggak ada basic bisa lah kita belajar itu. Iya betul. Nih ada satu lagi mau. Ya ada satu dibacain. lagi nih. Ini agak itu ya. Iya. Coba nggak apa-apa deh. apa-apa. Dari Muhammad apa nih? Zaim Zamzami. Zamzami. Mbak, kalau juara duitnya dipakai buat apa? Wah. Kok tahu dia dapat duit ya? Iya. Dari mana sih dia? Kepo Emang banget dapat ya. duit kata siapa? Itu dapat ilmu dong Iya yang kan, bermanfaat. pasti. Pengalaman juga. Ya mungkin apa namanya ketika dapat apresiasi gitu, itu ngapain Mbak setelah dapat juara itu apa gimana gitu, mungkin kepo ini Mas Zaim Zamzami. Ya kalau abis juara kan itu ada ini dong, apa namanya, tekanan tersendiri biar kedepannya itu biar jadi juara lagi, biar juara lagi. Oh gitu, biar terpacu terus ya. Ya sih dulu aku juga kayak gitu sih. Aku juga sering merasakan itu. Jadi aku baru juara 2 nih nasional, aduh mau lanjut terus. Nyebelin gak ada. Memang kayak gitu sih. Ya mental juara memang gitu, kita hampir sama. Oh iya. Karena kita Oke, sama-sama oke. cancer itu kan. Kita mental juara memang itu. Ngaruh ya. Ngaruh Ngaruh. banget. Berarti tadi ya harus di apa ya, maksudnya Dipacu terus. Iya. Kata ini Mbak Dela udah juara, harus mikir ke depannya juara padahal lagi. udah dapat Udah dapat juara. juara kan. Mm-mm.
Jadi gitu Mas Zaim Zamzami gitu. Zaim Zamzami. Kayaknya kalau Mas Zaim langsung beli cilok kayaknya. Sama gerobak-gerobaknya enggak? Gerobak-gerobaknya. Ya, dia untuk merayakan kemenangannya ya berarti ya. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Della Nur Amalia atas waktunya dan semoga sehat selalu. Ini juga masih PPKM dan kita memang harus jaga kesehatan tuh biar nggak loyo gitu. Nggak loyo, biar cepet sakit. Iya. Oke deh guys, jadi segini dulu obrolan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan ada di minggu depan ya. Minggu depan ya. Tetap stay tune aja di PHBcast. Jadi tentunya dengan tema-tema dan tamu-tamu yang luar biasa lagi nanti. Terima kasih yang sudah bergabung dan nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih lagi Mbak Della sekali lagi. Ada yang mau diucapin sekali lagi? Ada nggak untuk pesan dan mungkin apalah statement buat teman-teman quotes of the day boleh? Intinya tuh kita boleh males tapi kita nggak boleh ngancurin masa depan kita. Oke, nanti dibikin quotes ya buat hari ini ya. Kita boleh. Oke, gitu ya guys. Politeknik Harapan Bersama. The True Vocational Campus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.